Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah subuh rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya marilah kita saling mewasiati diri kita sendiri untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan senantiasa istiqomah di dalam menjalani seluruh kehidupan kita di dunia ini dengan berlandaskan kepada aturan-aturan yang ada, karena memang manusia ini diciptakan dengan susah payah. Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah menciptakan manusia untuk sia-sia. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh sudah kami ciptakan manusia dengan penuh kesusahan. Artinya dia menanggung segala macam beban yang harus dia lakukan untuk bisa survive, untuk bisa menjalani kehidupan di dunianya. Manusia agar bisa hidup normal, otomatis dia harus mengusahakan kehidupannya agar menjadi normal. Harus bekerja, harus beribadah, dan lain-lain sebagainya yang sudah barang tentu ini tidak mudah bagi kita semuanya. Kita dituntut untuk menjalani itu semua sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing yang memang sudah diberikan porsi oleh Allah sedemikian rupa, sehingga terkadang kita akan menerima ujian-ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di bulan Ramadan ini Allah melatih kita untuk senantiasa istiqomah, sabar di dalam menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Baik itu sabar di dalam menjalankan ketaatan maupun sabar untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, ataupun juga sabar ketika kita mendapatkan musibah. Ini semuanya memang dibutuhkan oleh kita umat manusia agar kita bisa menjalani kehidupan ini tanpa merasa terbebani yang terlalu berat. Allah dalam beberapa ayat Al-Quran menyampaikan kepada kita, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidaklah Allah akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Terkadang kita diuji dengan kebaikan, terkadang kita diuji dengan keburukan ataupun musibah. Karena memang hakikatnya kita manusia akan senantiasa diuji oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kalian akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan banyak ujian, mulai kekurangan harta, kehilangan jiwa,
dan sebagainya. Itu semuanya akan kita lalui. Pada kesempatan yang mulia ini, pagi hari ini, kita akan membahas agar supaya kita bisa menerima ujian yang kita terima, itu semestinya seperti apa kita menghadapinya. Dan hal ini perlu pemahaman kepada kita semuanya. Apapun yang ditimpakan oleh Allah, kita siap menghadapinya dengan ringan. Ya, kalau kita tidak sabar menjalani kehidupan ini, ya kita akan gampang untuk terjerumus. Ya, kita di bulan puasa benar-benar dilatih oleh Allah untuk sabar. Sabar di dalam segala aspeknya. Dari mulai malam hari kita dilatih bersabar. Ya, untuk bangun di tengah malam, makan sahur. Ya, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Belum lagi kalau sudah anaknya angel digugah, ya, harus sabar. Ya, artinya terus menerus latih anak kita jangan sampai menjadi generasi-generasi yang mengabaikan sholat, mengabaikan ibadah. Ya, khususon di bulan Ramadan ini. Jangan biarkan anak-anak kita terlalu terbawa arus globalisasi. Globalisasi kenapa? Modern ya, harus tergerus kemodernan, terutama terkait dengan media sosial, HP dan sebagainya. Ya, karena zaman sekarang ini anak kita sudah canggih-canggih. Ya, banyak di antara mereka yang sudah mengenal yang namanya judi online. Ini yang muda-muda paham atau mungkin pernah. Ya, ini hati-hati orang-orang tua. Kawal anak-anak panjenengan. Jangan sampai mereka terlibat kepada hal-hal yang seperti itu. Belum lagi terkait dengan masalah pornografi. Itu semuanya harus kita sebagai orang tua ya mandan melek melek teknologi nggih. Jangan gaptek. jangan terlalu buta dengan teknologi. Nanti dilomboni nang anak, seperti itu. Ya, kita harus ya, karena saya dengar, saya nggak tahu benar apa salah di lingkungan kita ada yang sudah terperangkap kepada judi online sampai ya lumayan untuk bilangan di desa, sehingga menjerumuskan bahkan menyeret orang tuanya kepada hal-hal yang terkadang ini merupakan ujian. Sekali lagi ya, ujian itu bisa merupakan memang ujian kepada kita, bisa merupakan musibah bagi kita, bisa juga merupakan azab. Ya, bisa saja tergantung siapa yang mendapatkannya. Ya, kalau kita orang beriman itu musibah, ujian. Tapi kalau orang kafir itu bisa saja menjadi azab atau peringatan kepada kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita akan mulai ya. Kita akan mempelajari sebab-sebab agar kita kuat dan sabar dalam menghadapi ujian. Yang pertama, kita harus yakin bahwasanya ujian ini mengurangi dosa dan meningkatkan derajat kita. Sekali lagi, Allah akan menguji kita. Kalau orang-orang yang dipilih oleh Allah akan diuji. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, semakin tinggi, semakin besar ketakwaannya kepada Allah, dia akan semakin diuji. Ya, dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, am khasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sya'u wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara kalian belum diuji sebagaimana orang-orang dahulu diuji oleh Allah? Mereka ditimpa kesengsaraan, ditimpa banyak ujian dan digoncangkan buminya, sampai para rasul dan orang-orang yang beriman di antara mereka berkata, kapan datangnya pertolongan dari Allah?
Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Ini, ya. Sebagai orang yang beriman, kita harus siap diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun yang akan menimpa kita, ujian yang akan menimpa kita, harus kita hadapi dengan enteng. Kita punya Al-Quran yang menjadi pedoman, kita punya tuntunan hidup. Ya, dalam surat yang mungkin panjenengan hafal mudah, Inna ma'al ngusri yusron. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini sesuatu yang harus kita pegang, harus kita hadapi. Ya, makanya Allah melatih kita di dalam bulan Ramadan ini. Kita sudah bersusah-susah, bersulit-sulit untuk menghadapi menjalankan kewajiban puasa kita. Dengan kita menahan makan minum kita, menahan nafsu kita, menahan sedikit syahwat kita, ya, menahan untuk tidak berkata-kata kotor, menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala. Ini semuanya ujian dari Allah. Dan nanti sesudah selesai insya Allah kita akan mendapat kemenangan. Gitu. Sekali lagi, ya, sebagaimana puasa ini, ketika kita berhasil lulus ujian, kita akan dikurangi dosa-dosa kita. Bahkan mungkin dihapuskan oleh Allah dosa-dosa kita. Kita masih ingat, ya, hadis Rasulullah mengabarkan kepada kita, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan sangat mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Ini. Pertama, kita harus yakin ketika kita ditimpa musibah, ya, kita harus tahu bahwa musibah-musibah tersebut insya Allah itu akan mengurangi dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di mata Allah. Di mata Allah, kalau di mata manusia belum tentu. Ya, panjenengan misalnya diberi ujian, anake rewel, anake nakal, ya. Itu kalau sabar akan mengangkat derajat panjenengan dan mengurangi dosa panjenengan. Walaupun di dunia mungkin panjenengan mendapatkan ataupun apalah, ya, ataupun ejekan dan sebagainya. Itu semuanya tidak membuat kita menjadi rendah derajatnya di mata Allah, ya. Kita tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia, akan tetapi yang penting adalah apa yang dilihat oleh Allah kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbi al-khumma." Ya, janganlah kalian mencela demam, kata Rasulullah. Ya, Rasulullah memberi sampel, memberi contoh penyakit yang ringan, demam. Ya, panjenengan masuk angin, sirai cenut-cenut, lara untu dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang ringan. Janganlah kalian mencela demam. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam. Sesungguhnya karena demam itu dapat menghilangkan dosa-dosa daripada Bani Adam. Kama yudhibul kiru khabasal hadid. Sebagaimana alat pandai besi membersihkan karat-karat yang ada pada besi. Itu. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah memberikan perumpamaan dari mulai yang paling sederhana, penyakit yang paling ringan. Apapun yang menimpa kita, kita semuanya tidak boleh mencela demam, merasa terlalu sakit ketika kita ditimpa hal-hal seperti itu. Ya, kadang yang namanya demam juga kadang-kadang membawa kita, kalau kita tidak pandai bersyukur kepada Allah, tidak mengerti hakikat daripada penyakit tersebut, kita kadang itu adalah mencela Allah Tabaraka wa Ta'ala atau tidak terima dengan keadaan.
Itu. Makanya Rasulullah memberikan motivasi kepada kita bahwasanya jangankan apa saja, penyakit apa saja yang menimpa kita, seremeh apapun juga, itu pada hakikatnya akan mengurangi atau menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, karena memang kita tidak bisa terhindar daripada dosa. Lalu dalam Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya, ketika kita mengunjungi orang sakit, bahwasanya beliau mengajarkan kepada kita agar kita mengatakan kepada orang yang sakit ini adalah dalam artinya penyakit ini, semoga penyakit ini akan mensucikanmu dari dosa-dosa insya Allah. Gitu. Kita senantiasa memberikan motivasi kepada orang yang sakit ketika kita berkunjung. Mudah-mudahan, ya, dalam bahasa yang hampir sama maknanya seperti itu. Mudah-mudahan penyakit panjenengan bisa menggugurkan dosa-dosa. Yakin bahwa penyakit yang menimpa kita semuanya adalah sebagai penggugur dosa-dosa. Asal syaratnya kita bersabar. Itu seperti itu. Ya. Jemaah rahimakumullah, semua ujian yang kita terima itu adalah kepastian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun yang terjadi ketika kita ditinggal mati oleh anak kita, ditinggal mati oleh istri kita, dan kita akan mengalaminya itu semuanya. Ya, bersiap-siap saja kita. Ya, masing-masing dari kita pasti akan ditinggal oleh orang-orang yang kita sayangi. Itu pasti. Dan kita harus sebagai kaum muslimin, ya, semestinya sudah mempersiapkan itu sedini mungkin sehingga hatinya sudah tertata. Ya, seorang suami harus siap ditinggal istrinya, istri siap ditinggal suami, keluarga siap ditinggal anak-anaknya, atau anak siap ditinggal bapaknya. Itu semuanya harus kita tata. Ya, karena ini sunatullah, pasti akan terjadi. Ya. Walaupun kita tidak terima, ya tetap saja akan terjadi. Itu seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allahu li malaikati." Ketika seorang hamba meninggal dunia, Allah berkata pada para malaikat. Saya lanjutkan terjemahannya saja. "Apakah kalian telah mencabut ruh anak hambaku?" Malaikat berkata, "Ya." Allah berkata lagi, "Apakah kau telah mengambil buah hati dari hambaku?" Malaikat berkata, "Iya." Allah berkata lagi, "Apa yang dikatakan hambaku?" Malaikat berkata, "Dia memujimu dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu Allah berkata, "Bangunkanlah untuknya rumah dalam surga dan namakan dengan rumah Al-Hamd." Gitu. Orang-orang yang ditinggal oleh orang-orang yang dikasihani, lalu dia bersabar dan melakukan atau mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, balasannya bahwasanya dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga yang bernama Istana Al-Hamd. Artinya Istana Al-Hamd apa? Pujian. Alhamdu. Ya, alhamdu kan segala puji. Ada Al-Hamd berarti pujian, istana terpuji. Namanya besok di surga insyaallah ta'ala. Segala macam ini hanya contoh. Segala macam ujian yang kita terima, baik ringan maupun berat, itu semuanya akan berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosa kita, mengurangi dosa-dosa kita, dan mengangkat derajat kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'idhamul jazaa'i mangangidhamil bala." Ya, besarnya pahala tergantung dari seberapa besar cobaan yang diterima. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan. Dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Ini sebuah
hadis yang harus senantiasa kita ingat-ingat ya di dalam hati kita. Maknanya panjenengan ketika sudah sembuh anggar kon ngapalna bahasa Arab kan angel nggih. Iya, ya jangankan menghafalkan hadis ya, juz amma saja masih kadang-kadang angel. Nggih napa nggih? Napa tau mriki kita pun hafal sedaya? Alhamdulillah nggih. Sing hafal ya hafal, sing dereng nggih dereng. Monggo diusahakan. Karena kedudukan kita nanti besok di yaumul qiyamah seberapa kita banyak menghafal Al-Qur'an. Nanti kedudukan kita di mata Allah tabaraka wa taala. Itu. Lalu Nabi Muhammad juga pernah ditanya siapakah manusia yang paling berat ujiannya, maka beliau menjawab anbiya. Para nabi dan rasul, lalu orang-orang sesudahnya. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi derajat ketakwaannya, maka akan semakin berat ujiannya. Itu. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita menerima ujian dari Allah tabaraka wa taala, tidak usah berkecil hati, tidak usah terlalu sedih. Ya, tidak usah terlalu sedih. Kita kembali kepada apa-apa yang kita pahami, bahwasanya ujian-ujian tersebut adalah mengurangi dosa dan mengangkat derajat kita di mata Allah tabarak wa ta'ala. Ya, para anbiya, para rasul, mereka orang-orang yang luar biasa ujiannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan bahwasanya sakitnya Nabi Muhammad, ya, ketika sakit demam itu rasanya demamnya Nabi Muhammad itu 2 kali daripada demamnya jenengan. Nggih, kalau panjenengan paling demam dikeroki mari Rasulullah mboten. Gitu. Ya, karena memang tingkatannya berbeda. Ya, sakitnya Rasulullah itu dirasakan oleh Rasulullah itu 2 kali kalau ditimpakan kepada manusia pada umumnya. Itu seperti itu. Yang kedua, ya, jamaah rahimakumullah, kita harus sekali lagi mengimani takdir. Ketika kita ditimpa bala, ditimpa ujian dari Allah tabaraka wa taala, itu kita yakin bahwa itu adalah ketentuan dari Allah tabaraka wa taala. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 51 Allah berfirman, "Qul katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Allah menjadi pelindung kami dan kepada Allah lah kita orang-orang yang beriman bertawakal. Ya. Jamaah rahimakumullah, ketika kita membaca ayat yang mulia ini, kita akan merasa tenang. Ya. Bahwasanya tidak akan menimpa sebuah kemudaratan ataupun musibah, pasti itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi kepada kita yang ditetapkan oleh Allah akan terjadi, pasti terjadi. Kalau yang ditetapkan oleh Allah tidak terjadi kepada kita, pasti tidak terjadi. Ya, rumusnya sangat mudah. Ya. Dalam dikatakan oleh orang-orang alim, ya, innama asobaka lam yakun liyustiaka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ya, bahwasanya sesungguhnya apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu dan apa yang meleset darimu tidak menimpamu. Ini yang harus kita pahami dalam setiap keadaan, baik itu musibah maupun rezeki. Ya, panjenengan jangan khawatir. Yang sudah digariskan menjadi rezeki panjenengan pasti akan kecekel. Ora kudu dengan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak perlu. Kalau memang itu sudah menjadi rezeki panjenengan, pasti akan datang tanpa harus meninggalkan ibadah kepada Allah. Ini maksudnya. Ya, kadang manusia itu seperti itu. Eman bok ngasih rezekinya hilang sehingga dia meninggalkan sholat jamaah misalnya. Maras bok apa?
Terkadang mau kelangan apa namanya orderan 1.000 lah. Hanya karena begitu dia bisa meninggalkan kewajibannya. Ini sesuatu yang keliru. Ini sesuatu yang rugi luar dunia akhirat. Ya, kita yakin bahwasanya apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi rezeki kita pasti akan kita dapat. Tanpa harus berlaku curang, tanpa harus menipu, tanpa harus korupsi. Gitu. Dimanapun tempat kita berada, misalnya kita di pasar, ya, tidak harus dengan menipu, tidak harus dengan cara-cara yang culas. Cara jujur pun hasilnya akan sama, ya. Dengan panjenengan, ya, kalau berlaku kecurangan, ini dampaknya seperti sudah kita bahas kemarin sangat dawa apa nggih? Kalau panjenengan ya mencari rezeki kok tidak halal, dampaknya dawa. Ya kadang-kadang itu tadi kemarin, ya tekan rumah, kudu pijat lah, ya kudu bareng mantri lah. Itu dampaknya seperti itu kalau panjenengan tidak yakin. Ya, tapi kalau yakin bahwasanya apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita pasti akan diberi, kita akan mendapat hasil yang halalan thayyiban, ya lancar 1.000. Ya butuh 1.000. Maksudnya seperti itu. Berbeda kalau kita mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak benar. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah kita tidak mengeluhkan kepada makhluk. Ya. Jamaah rahimakumullah, jangan terbiasa panjenengan mengeluh kepada makhluk. Apalagi zaman hari ini, ya, tembe meriang sedela wis pamer nang medsos. Duh lagi meriang. Ya, semua orang diberitahu nyong lagi meriang ini pada tilik gampangan. Ya, ini sesuatu yang mengurangi kadar tawakal kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ketika kita ditimpa musibah, ya, tidaklah kita yang pertama kita adukan haruslah kepada Allah. Ini, ya, tidak mudah untuk bukan berarti tidak boleh. Ya, mengabarkan saudara kita sakit boleh saja. Tapi jangan terlalu gampang, ya, terlalu gampang untuk mengeluhkan kepada siapa saja yang kita temui misalnya. Dalam surat Yusuf Allah berfirman menjelaskan tentang hal ini. Ya, qal innama asku basi khuzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ini adalah perkataan Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub ketika kehilangan anaknya Yusuf, ya, lalu diadui oleh saudara-saudara Yusuf bahwasanya Nabi Yusuf dipangan serigala, iya, tilomboni. Nah, Nabi Yakub ini berkata, ya, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa-apa yang tidak kamu mengetahuinya. Ini sebuah contoh, ya, di dalam kehidupan kita, bahwasanya ketika kita ditimpa sebuah musibah, ya, yang pertama kita adukan adalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan mudah untuk mengadu kepada sesama makhluk. Karena kalau sesama makhluk, ya, kadang-kadang belum tentu memberikan solusi. Ketika kita punya masalah, ya, yang pertama kita adukan adalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jangan pertama belum kita adukan kepada orang lain. Kadang orang lain itu bukan menyembuhkan tapi malah nambah. Ya, malah nambah. Ketika kita punya masalah, ya, panjenengan mengadu kepada orang yang tidak tepat, langsung. Kadang-kadang malah dipanas-panasi nggih. Oke, gara-gara kayak digawe nang tanggane nggih. Ora ado-ado. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Padahal itu semuanya ketentuan dari Allah. Ini kadang-kadang makanya kita adukan kepada Allah yang utama. Ya. Dalam lanjutannya Allah berfirman, ya, Nabi Yusuf berkata,
fasabrun jamil. Dan kesabaran yang baik itu adalah kesabaranku. Artinya kesabaran yang didasari dengan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, ya, cara agar kita mudah untuk menghadapi musibah yang ada. Musibah itu banyak sekali, ya. Ya, kadang kita di masyarakat, di keluarga mendapatkan fitnah, mendapatkan pergaulan yang mungkin mengganggu keharmonisan kita. Ini kita tidak mudah mengeluh kepada manusia. Ya, apalagi mengatakan suatu permasalahan kita kepada orang-orang yang tidak kompeten. Gitu. Paham gak? Ya, kita mengadukan permasalahan boleh, tetapi kepada orang-orang yang bisa kira-kira menyelesaikan masalah. Itu seperti itu. Jangan malah menambah masalah. Kadang kita ketika ada ujian dari Allah terlalu mudah untuk menceritakan kepada orang-orang sehingga bukan menjadi ada solusi, malah tambah permasalahan. Gitu. Jemaah rahimakumullah, yang berikutnya Allah tabarak wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kalian, ya, minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di antara cara ketika kita mendapatkan musibah, ya, adalah kita melakukan salat. Ketika hati kita gundah, ketika kita terima musibah, agar cepat untuk bisa menerimanya, panjenengan wudu lalu salat, ya, salat. Kalaupun tidak dalam keadaan salat fardu, panjenengan salat saja. Ya, salat kepada Allah, salat sunnah mutlak, ya, adukan kepada Allah apa-apa yang menjadi permasalahan kita semuanya. Itu. Ini biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW diganggu dan diejek, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sungguh kami mengetahui bahwasanya dadamu menjadi sempit dengan sebab apa yang mereka katakan. Ketika Rasulullah berdakwah di awal-awal, beliau diejek, dihina, bahkan dilempari dengan kotoran hewan. Ya, di rumahnya setiap hari Rasulullah itu tangga-tangganya kan kafir kabeh nggih. Ya, setiap hari beliau membersihkan kotoran. Ya. Orang-orang kafir Quraisy padahal ya si sedulure. Kayak kita, rumahnya jajaran, ya anak sepupu, paman. Ya. Itu setiap hari Rasulullah membersihkan kotoran-kotoran tai unta dari depan rumahnya. Itu. Karena beliau berdakwah kepada Islam. Dan ini Rasulullah merasa, ya siapa wong nggih manusia nggih. Ketika dakwah terus diejek sana sini, ya kadang kalau tidak sabar ya bubar. Gini betul. Ya saya sendiri mengalaminya di awal-awal. Ya kalau saya, ya tapi itulah dinamika dakwah, ya. Ya ketika kita tidak sabar ya bubar, rampung bubar, semutung lah paribasannya. Itu sama seperti yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperintah oleh Allah kepada Rasulullah, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Ketika kita merasa dada kita sempit, kita merasa tersakiti oleh orang-orang, maka banyak-banyak berzikir. Wa qum minas sajidin, dan jadilah kalian menjadi orang-orang yang banyak bersujud. Artinya Rasulullah diperintah untuk salat ketika menghadapi ujian-ujian musibah yang banyak.
Lalu wabud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Sembahlah Tuhanmu sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya sebuah kepastian. Ya. Kapan itu? Iya, ketika kita sudah mati. Kita tidak boleh berhenti di tengah-tengah ibadah itu, nggih. Iya, tidak boleh. Nah, nyonta wis umur siwitak wis lah, wis kakean pahala. Misalnya ada yang mengatakan demikian, tidak boleh sampai mati. Ya, kita beribadah kepada Allah sampai mati. Ini jemaah rahimakumullah, ini 4 poin ya. Masih ada beberapa poin, insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang insyaallah ya. Ada beberapa hal yang menjadi pemahaman kita, cara manage, mengorganisir hati kita ketika kita mendapatkan ujian, musibah dan sebagainya. Dan kita dilatih di bulan Ramadan ini untuk senantiasa sabar dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.